Iya, iya. Keinginan kami yang aktif, itu jurnalistik hitung, kita bukan tingkat nasionalnya. Nah, untuk mendapat uluran tangan pembinaan secara langsung dari Pak Haji, yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. 77 tahun Kita merdeka. Ada penulis teks Sayuti Malik. ya, itu Malik. Itu adalah orang-orang yang bangga dengan profesi di ujung tinta. Betul. Tinta ini sekarang tergantikan dengan digital. Tapi semangat menulis yang ada dalam pikiran itu Tidak mudah. tidak mudah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membangkitkan semangat itu walaupun teknologinya berganti? Dulu kita bekerja dengan ujung pena dan sekarang digital. Ya, Yeah. sebetulnya pena dan digital itu hanya sebagai alat. Iya. Ya, itu alat kita untuk berkarya, alat untuk menciptakan, dan alat untuk menuangkan literasi atau pemikiran. Iya. Ya toh? Itu. Kita lebih selalu mengatakan pena itulah senjata wartawan yang paling tajam. Tapi tidak orang mengatakan dengan digital gitu kan. Kenapa? Iya. Padahal semestinya sama, karena bukan tinta. Kalau di asumsinya kan bukan antara pena dan digitalnya, pikiran, ketajaman berpikir untuk mengkritisi atau untuk menerasikan sesuatu. Sebila ikan menyentuh ketajaman pena itu. Dan pada saat kita mulai berhadapan dengan ketik, jari-jari jemari kita bergoyang, itu inspirasi itu akan semakin mengalir. Sampai saat ini pun kita yang tua-tua, Iya. ya menggunakan komputer, kalau mengetik tulisan tidak ada bunyi, rasanya nggak abdol. Dan itu mengalir. Alur itu jalan. Jadi semestinya alat itu bukan jadi ukuran untuk membangkitkan semangat semata. Ya kan? Yang membangkitkan semangat kita, yang menggairah edukasi kita adalah pada saat kita mulai mengkritisi sesuatu, saya ingin menulis tentang itu. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Kalau aku pribadi, mulai dari SMP itu udah senang nulis. SMP kelas 3 lah di Bandung kan. Aku sudah mulai kata-kata itu sudah bikin puisi, bikin tulisan itu udah kenal itu. Dan kemudian aku banyak belajar nulis ke kawan-kawan wartawan pikiran rakyat, Ibu Amelia waktu itu, ada Zulkarnain, banyak wartawan Bandung yang aku banyak belajar menulis. Kita sambil kuliah, waktu sambil sekolah. Nah, ikan tadi nyebut prioritas. Itu kan sebelum media Indonesia. Oh jauh. Kenapa ikan masuk bisa berkenalan dengan prioritas? Begini, pada awalnya aku jadi wartawan itu tadi di Bandung. Penulis biasa, freelance di beberapa surat kabar. Ada di Gala, Bandung dulu ya. Pikiran Rakyat, ada Mandala, ada Bandung Post, ada yang Street News, ada yang Human Interest, ada Features, gitu loh. Itu, nah, pada saat ada penerimaan kantor berita Antara, LKBN Antara, nah di Bandung, aku ikut. Dan alhamdulillah aku masuk. Ya, dari sekian banyak hanya 4 orang yang keterima. Nah, itu ceritanya. Aku mulai ditugaskan di Sumatera Selatan. Di situ. Divisi Sumatera Selatan. Ya, Bukan ke daerah. di daerah. Di Sumatera Selatan, di Palembang. Di Palembang ditempatkan di Pangkal Pinang untuk wilayah Bangka Belitung. Tahun berapa itu? Tahun 83-84.
Aku di Bangka Belitung tuh 83 akhir sampai 86 awal, Januari 86 awal. 86 awal pada saat prioritas Motorbit, ya kan? Aku tinggalkan Bangka, aku mau pindah ke Jakarta oleh kantor Pintu Antara, nggak diterima. Bandel, balik ke Jakarta dengan prioritas. Tidak mudah untuk masuk prioritas baru. Dan masuk ke prioritas terinspirasi oleh sobat kita, Bapak Imron Pangkapi. Bapak Imron Pangkapi di Bisnis Indonesia. Oh, wartawan juga sebenarnya, politikus itu ya. Renggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Jadi dari Pak Imron itu info, Anda SK, ini prioritas Motorbit. Gitu, prioritas Motorbit, coba-coba gitu kan. Cobalah nekat ke sana dari Bandung balik ke Jakarta. Udah 86 awal Januari pada prioritas Motorbit. Datang ke sana, pertama kali yang menemui saya adalah Panda Nababan dari Sinar Harapan, ditarik ke Bang Surya untuk kelola prioritas. Datang pertama kali ke Bang Panda, nggak dilihat sama Bang Panda Karena orang daerah. bukan, emang lu siapa? Oh, Lain padang lain belalang, kata si Bang Panda. Ternyata lain padang, tapi tidak nyerah. Tidak nyerah. Saya katakan saya siap untuk mensupport bekerja sama dengan prioritas. Dibiarkan berapa hari, saya tetap datang untuk meyakinkan. Akhirnya KO Bang Panda, diterima sebagai wartawan lepas prioritas. Ya. Nah pada saat itulah saya ditantang sama Pak Panda, sama Bang Panda. You tunjukkan bahwa you betul-betul wartawan yang hebat. Mental kita diuji, bos. Kalau kita bikin berita dikontrol semua. Mesin-mesin ketik dibaca dulu. Apa berita lo ini, Des? Lu nih cocoknya di yellow paper aja lah, koran kuning katanya. Nggak cocok lo di prioritas. Koran-koran yang ini koran kuning, koran apa? macam Simponi di Jaya. Iya, kayak gitulah. Tarik, buntar, buang tempat sampah, bikin ide lagi, apa idenya bikin ini, ubah lagi naskah yang udah hasil wawancara, bolak-balik udah begitu. Kalau mental kita nggak bagus, semangat juang kita mati, selesai kerdil kita. Kasus Bang Duta tahun berapa itu coba? Si Diki Dul karena tahun berapa itu? Iya. Kita selalu tune in tiap hari berita KHL. Ya kan? Sehingga saya kepada tim-tim yang mengusut kasus Diki itu, ya bukan hanya sekedar wawancara, tapi juga memberikan input. Kita juga berusaha mencari data-data tambahan untuk tim, sehingga ada sinkron. Itu masalah bursa efek atau masalah Palas. Oh, palas. Palas itu ceritanya. Di DPR, mohon maaf kata, kalau dulu saya sama namanya Pak Iswara, Kiki Iswara, Rakyat Merdeka. Sekarang pemimpin umum dan pemimpin dirut dari kelompok usaha Rakyat Merdeka. Kalau kita sudah masuk ke DPR, maka begitu mudah kita dalam perjuangan provinsi tadi karena link kita banyak. Iya, kita sama anggota DPR itu bukan wawancara. Gua punya ide begini. Orang anggota DPR tidak pintar-pintar banget. Aku punya ide ini, gimana statementnya begini? Sehingga membangun, mohon maaf, banyak berita imajiner yang kita bikin. Udah saya bikin beritanya, sebelum diterbitkan, sebelum dinaikkan, saya telepon dulu, besok ada berita ini ya. Betapa percayanya orang dengan kita membuat sesuatu itu. Karena wartawan nggak mau beropini. Nggak usah beropini, tapi kita melihat itu persoalan itu begini, gitu loh.
Ya, itu jadi kita pinjam mulut orang, kita arahkan orang itu begitu. Tapi sebelumnya kita kasih masukan, ini kasusnya begini, ini kasusnya begini, ini kasusnya begini, kasusnya begini. Sehingga pada waktu di hearing dengan DPR hearing dengan kementerian menteri-menteri yang bidang dia udah kuasai, dia akan bertanya itu. Jadi isu nasional. Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Modal-modal yang sedikit dimiliki orang. Gitu. Itu pula yang memotivasi kita untuk lebih bersemangat. Karena terdorong untuk jadi ide gila lagi, ide gila lagi.